Kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang sangat terbatas, dampak yang besar terhadap masyarakat atau individu. Itu kita belum pernah melihatnya, tapi bukan berarti mereka itu tidak ada gitu. Bisa mengubah takdir hidupnya dengan sedemikian hebat gitu. Hari ini aku akan mencoba menceritakan dan mengulas isi dari buku Black Swan, karangan dari Nassim Nicholas Taleb. Aku akan ceritain dulu awal mula istilah Black Swan atau angsa hitam ini dan maknanya. Jadi pada zaman dulu, orang-orang itu percaya atau istilahnya hanya mempercayai kalau semua angsa itu warnanya putih gitu. Sampai suatu saat ada penjelajah dari Belanda yang menemukan seekor angsa itu berwarna hitam di benua Australia. Kejadian ini tuh menunjukkan gitu bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang sangat terbatas. Walaupun kita sudah dibekali dengan pengamatan atau observasi dan pengalaman terhadap sejumlah pengetahuan yang ada. Black Swan teman-teman adalah peristiwa yang sifatnya acak, tidak mungkin terjadi, sifat prediktabilitasnya rendah, dan biasanya memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat atau individu. Nah, biasanya kita ini gagal menyadari fenomena Black Swan ini sampai fenomena ini benar-benar sudah terjadi gitu. Kenapa? Karena biasanya kita itu berfokus terhadap hal-hal yang kita sudah tahu, terhadap hal-hal yang kita pahami, terhadap hal-hal yang kita ingin mengerti gitu. Tetapi kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang tidak kita tahu atau kejadian yang memiliki probabilitas rendah. Nah, Black Swan ini mengajarkan kepada kita gitu bahwa kita perlu menghargai sesuatu yang tidak terduga. Walaupun Black Swan itu kita belum pernah melihatnya, tapi bukan berarti mereka itu tidak ada gitu. Di sini penulis menjabarkan ada dua wilayah gitu, namanya wilayah mediocre dan wilayah ekstremis. Wilayah mediocre ini biasanya sifatnya itu dipenuhi dengan rutinitas, kebiasaan, kejelasan, hal yang mudah diprediksi, lebih ke arah ke keamanan kerja, kepastian gitu-gitulah. Nah, kalau wilayah ekstremisme itu lebih memunculkan hal-hal yang tidak terduga gitu. Kebetulannya bisa bersifat menyenangkan atau sebaliknya gitu. Di dalam profesi ini sebagai contoh artis, pengarang lagu, pengarang buku, pemain di pasar model gitulah. Jadi sifatnya dalam wilayah ekstremis ini seseorang atau unsur variabel tertentu itu bisa naik atau turun dengan setinggi-tingginya atau dengan serendah-rendahnya dengan tingkat kemungkinan yang lebih mungkin atau lebih tinggi daripada wilayah mediocre gitu. Kita coba ambil contoh di bidang yang sama lah ya gitu. Ada wartawan atau jurnalis film dibandingkan dengan aktor atau aktris. Nah, dalam contoh ini wartawan atau jurnalis film itu dikategorikan di wilayah mediocre. Aktor atau aktris dikategorikan di wilayah ekstremis. Wartawan atau jurnalis film ketika mereka bisa mengulas atau mereview satu topik film misalnya dalam ulasan yang mereka buat atau ulasan yang mereka tuliskan dengan sedemikian bagusnya pun itu tidak akan menciptakan satu peristiwa atau fenomena sampai nama wartawan itu melambung dengan begitu tingginya hanya karena satu ulasannya gitu, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau aktor atau aktris, dari aktor atau aktris yang mungkin dia tidak terkenal sekalipun, ketika dia bermain di satu film, layar lebar misalnya, terus kemudian performanya betul-betul ternyata di luar dugaan dan berhasil menarik perhatian minat masyarakat yang menonton gitu menjadi buah bibir, maka ibaratnya performance aktor atau aktris tersebut dalam satu kejadian bisa mengubah takdir hidupnya dengan sedemikian hebat gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang bicara seputar penghasilan di wilayah mediocre itu biasanya penghasilan dalam satu harinya memiliki batas dan lebih bisa diprediksi lah.
Andai pun dalam satu hari itu penghasilannya berubah dengan sedemikian hebat pun, tetap tidak akan menciptakan satu fenomena yang mengubah hidupnya gitu. Penghasilannya dalam satu hari tidak mungkin tiba-tiba langsung mendapatkan sesuatu yang mengcover untuk kebutuhan hidupnya selama 1 tahun atau 3 tahun gitu misalnya tuh nggak sampai seperti itu gitu. Jadi pekerjaan di wilayah mediocre ini bukan merupakan bagian dari angsa hitam dan biasanya dipilih oleh kebanyakan orang gitu. Ya karena tingkat safety-nya lebih safe gitulah, lebih aman kan gitu. Nah tapi kalau wilayah ekstremis teman-teman, penulis menyebutnya ini pekerjaan yang membutuhkan atau lebih berkutat dengan ide gitu. Lebih perlu berpikir keras gitu. Nah, di sini tuh teman-teman itu ibaratnya bekerja sama kerasnya untuk bisa mendapatkan 1 juta rupiah maupun 100 juta rupiah. Sebagai contohnya, J.K. Rowling, penulis bukunya Harry Potter. Dia tidak menulis satu buku baru untuk setiap unit buku yang terjual, tetapi berbeda dengan pembuat roti yang akan selalu membuat satu roti baru untuk setiap roti yang terjual. Jadi di wilayah ekstremis ini, hidup teman-teman itu bisa berubah dalam satu malam karena grafiknya tidak bersifat linear. Isi buku yang kedua adalah masa lalu itu tidak bisa memprediksikan masa depan. Sebagai contoh kita ambil kambing ya gitu. Kita coba memasukkan diri kita dalam perspektifnya kambing gitu ya. Setiap hari kehidupan kita tuh sudah aman gitu dan nyaman gitu. Setiap hari kita dikasih makan rumput, kita dikasih minum air gitu kan setiap hari. Diajak jalan-jalan juga gitulah, berjemur dan lain sebagainya. Santai kan, ternyata kita waktu Idul Adha, kita disembelih. Nah itulah yang dinamakan Black Swan itu gitu. Ketika semuanya itu berjalan baik-baik saja, seringkali itu kita menjadi lupa atau lengah terhadap Black Swan ini gitu. Contoh lainnya, kapten kapal Titanic dulu pernah mengucapkan satu statement gitu intinya, banyak kejadian di lautan tuh nggak akan ada yang ibaratnya bisa merobohkan kapal lah. Seberapa parah peristiwanya pun itu nggak akan gitu. Ternyata kapal Titanic tenggelam ketika dia menahkodainya gitu. Nah jadi di sini tuh buku ini mencoba mengajarkan kepada kita gitu bahwa pengetahuanmu dan pengalamanmu di masa yang lalu itu belum tentu bisa menjadi sebuah pola yang kamu bisa terapkan dan bahkan bisa selalu berhasil dalam satu hal atau bidang yang sama atau mirip. Itu belum tentu. Gitu. Bahkan malah apa yang kita telah pelajari di masa lalu itu bukan aja sekarang tuh sudah nggak relevan atau salah, bahkan bisa menyesatkan kita, memperosokkan kita lebih dalam lagi gitu. Nah, isi dari buku Black Swan yang terakhir atau ketiga, Black Swan ini terkait erat dengan pengetahuan dan ekspektasi, teman-teman. Pengetahuan orang yang semakin tinggi, wawasannya semakin luas, syarat akan pengalaman yang lebih, itu biasanya akan membentuk satu ekspektasi yang lebih detail, lebih liar, lebih menggebu-gebu, lebih membentuk sebuah bentuk yang begitu detail lah gitu. Jadi sampai orang itu biasanya akan bisa seolah-olah membentuk atau memprediksi kemungkinan dirinya di 1 tahun yang akan datang atau di tahun-tahun mendatang. Misalnya dia berpikir, dengan pola hidupku seperti ini, pola makanku seperti ini, tidurku seperti ini, habit pekerjaanku setiap hari seperti ini, kedisiplinanku setiap hari seperti ini, penghasilanku setiap bulan seperti ini, maka 1 tahun ke depan aku kurang lebih akan menjadi seperti ini, aku bisa memiliki ini, dan ini. Dia bisa membayangkan semuanya itu lebih mendetail gitu teman-teman. Tapi buku ini mengajarkan bahwa hidup itu nggak selamanya linear atau hidup itu nggak bisa dirumuskan dengan gampang seperti itu. Gitu. Bahwa nggak selalu pola lama dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman kita itu bisa terjadi serupa di masa yang akan datang gitu. Dan biasanya ini cukup sering menyesatkan. Kalau kita ambil contoh konteks ketuhanan teman-teman. Ini aku nggak tahu teman-teman banyak yang relate nggak. Misalnya gini. Oh dulu tuh aku tuh pernah punya case gitu. Case-nya tuh berat banget. Aku sampai nggak bisa ngelupain masalah itu. Aku coba bawa doa setiap hari. Ternyata beban itu juga nggak pernah hilang dari pundakku gitu.
sampai tiba-tiba aku nggak berdoa lagi, terus tiba-tiba 1 bulan setelah aku nggak berdoa, masalahku diambil begitu saja dari pundakku. Hanya setelah aku tidur siang atau istirahat siang hari gitu. Misalnya kejadiannya seperti itu. Kemudian orang itu cukup sering membawa pengalaman itu ke masa kini gitu. Jadi misal dia kena masalah yang sama. Dulu kan aku seperti itu ya, sekarang masalah seperti ini aku lepaskan aja, aku berserah aja. Paling biasanya 1 bulan atau 2 bulan paling hilang sendiri. Nah, tiba-tibanya dia udah menunggu 1 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan setengah tahun, itu masalahnya nggak hilang-hilang. Bahkan bisa jadi lebih besar lagi. Dalam konteks ketuhanan itu, ya mungkin Tuhan itu ingin menunjukkan ke kita gitu. Satu tingkatan nilai kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih baru lagi, tingkat kreativitas Tuhan yang luar biasa besar gitu. Nggak bisa semata-mata selalu bisa kamu baca dengan mata dan pikiranmu gitu. Nah, sekian dulu ulasanku hari ini teman-teman untuk bukunya Black Swan.